kemuliaannya, dia tidak memandang kekuasaannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan untuk tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang harus menjadi misi penyelamatan. Tetapi dia mau merendahkan hatinya, dia mau merendahkan dirinya, bahkan menjadi hamba. Tahu yang disebut dengan menjadi hamba, Bapak Ibu? Menjadi suruhan, menjadi budak, menjadi pelayan bagi setiap manusia. Dia tidak memandang ketuhanannya, kepemimpinannya, kuasanya, atau asalnya yaitu yang dari surga sebagai sesuatu yang harus dihargai, yang harus dihormati di dalam dunia pada saat itu. Bahkan terbukti ketika dia dalam penyiksaan menuju kepada kayu salib. Dia tidak mengatakan kepada Pontius Pilatus pada saat itu, apakah kau tidak melihat bahwa aku ini adalah raja? Dia tidak melihat itu. Tidak keluar dari mulutnya sepatah kata pun. Tetapi Pontius Pilatus malah hanya mengatakan, apakah benar engkau anak raja? Bahkan ketika ia dicambuk, dia tidak meminta kepada tentara Romawi, saya ini raja loh, ketika saya mau kutuk kamu bisa loh. Dia tidak mempertahankan itu. Tetapi dia menerima dengan lapang dada karena dia tahu dia harus memberikan teladan kepada manusia bahwa keangkuhan, tinggi hati tidak ada gunanya. Kemudian kategori yang selanjutnya adalah orang yang merasa paling tahu atau paling benar. Yang kalau misalnya ada apa-apa yang paling tahu, paling kreatif, paling mau, paling pintar, paling merasa benar segala-galanya. Nah, itu adalah termasuk orang-orang yang tinggi hati atau orang-orang yang congkak. Kemudian orang yang suka menghakimi kesalahan orang lain adalah tipe kategori orang-orang yang congkak. Nah, dari pandangan orang awam, orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati itu adalah orang-orang yang jarang bertegur sapa, gemar pamer kekayaan. Ternyata ada banyak kategori-kategori yang di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa orang itu adalah tinggi hati. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada sekitar 12 tipe atau 12 kategori daripada orang-orang yang tinggi hati. Dan semuanya mereka ini adalah orang-orang yang siap untuk menjerumuskan dirinya di jurang kehancuran bagi dirinya sendiri. Karena tinggi hati dan kesombongan itu ibarat racun dalam jiwa kita. Kalau misalnya kita melihat orang yang minum racun, pasti cepat atau lambat kehidupannya pasti akan mati. Seperti itu jugalah orang yang menerapkan tinggi hati atau kesombongan dalam hidupnya, lambat laun dia sedang memproses kehidupannya di ambang kebinasaan. Mengapa saya mau bilang itu? Karena malaikat yang paling dekat dengan Allah atau yang disebut dengan penghulu malaikat atau dalam sebutannya pada masa-masa kini yaitu Lucifer yang dulu dekat dengan Tuhan, jatuh karena hal ini, yaitu kecongkakan atau merasa tinggi hati di hadapan Tuhan. Dulu Bapak Ibu penghulu malaikat ini atau Lucifer ini itu begitu dekat dengan Tuhan, begitu karib dengan Tuhan, begitu akrab dengan Tuhan. Bahkan dia dipercayakan menjadi seorang yang bisa mengatur seluruh malaikat-malaikat Allah di surga pada saat itu. Dialah yang memimpin puji-pujian para malaikat. Dialah yang memimpin kor daripada para malaikat. Tetapi karena dia sudah merasa bisa, dia sudah merasa ahli, dia sudah merasa paling benar, dia sudah merasa paling pintar, paling disenangi Allah, akhirnya timbul kecongkakan dalam hatinya yang berniat untuk menyamai dengan yang maha kuasa yaitu Allah sendiri.